Baik, kita persilahkan kepada seorang wanita yang berada di sebelah kiri panggung sana. Silakan Nona, sebutkan nama dan profesi Anda. Terima kasih, nama saya Stefani, umur 25 tahun. Saya seorang mahasiswi. Ceramah Anda begitu bagus, tapi ada pertanyaan yang selama ini membuat hati saya gelisah. Saya harap Anda bisa menjawabnya. Islam punya banyak aturan. Apakah itu tidak membatasi kebebasan pribadi seseorang? Misalnya, kenapa seseorang harus menutup aurat? Bukankah itu hanya tentang pilihan pribadi? Bagaimana seseorang ingin berpenampilan? Hari itu, sebuah ruangan besar di sebuah pusat konferensi internasional di Jakarta dipenuhi oleh ratusan penonton yang berasal dari berbagai latar belakang. Suasana yang biasanya penuh dengan kesibukan dan diskusi akademik kini berubah menjadi hening, penuh dengan kehusyukan. Udara terasa sejuk meskipun ruangannya besar dan terisi penuh. Lampu-lampu panggung yang terang menyinari bagian depan ruangan, menciptakan atmosfer yang penuh perhatian. Di atas panggung yang sederhana namun megah, sebuah podium kecil terpasang dengan rapi, dan di belakangnya tergantung sebuah kain bertuliskan ayat-ayat Al-Quran dalam kaligrafi indah. Di tengah-tengah ruangan yang penuh dengan para intelektual dan akademisi, seorang gadis kecil berdiri dengan penuh keyakinan. Namanya Fatimah, seorang gadis berusia 9 tahun yang dikenal sebagai hafizah Al-Quran. Ia mengenakan jilbab putih bersih, yang melambangkan kesederhanaan dan kebersihan hatinya, dan gaun berwarna biru muda yang lembut. Raut wajahnya penuh dengan ketenangan, tetapi ada sinar yang terpancar dari matanya, sebuah sinar kebijaksanaan yang melampaui usianya yang masih muda. Fatimah memulai ceramahnya dengan suara yang lembut namun tegas. Suaranya terdengar jelas di seluruh ruangan yang sunyi. Setiap kata yang keluar dari bibirnya begitu dipilih dengan hati-hati, dan meskipun umurnya masih sangat muda, dia berbicara dengan kefasihan yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, katanya, menyapa semua yang hadir dengan penuh hormat. Para penonton yang hadir, sebagian besar adalah akademisi, penghafal Al-Quran, dan juga pengamat dari berbagai negara, kini mengalihkan perhatian mereka sepenuhnya kepada Fatimah. Mereka sudah mendengar tentang kehebatan gadis ini, namun melihatnya secara langsung adalah pengalaman yang tidak bisa mereka lupakan. Dalam bisikan hati mereka, mereka bertanya-tanya bagaimana seorang anak sekecil itu bisa menghafal seluruh Al-Quran dan memiliki pemahaman yang begitu dalam tentang ajaran agama. Fatimah melanjutkan ceramahnya, Al-Quran adalah petunjuk hidup kita, bukan hanya sebuah kitab yang harus kita baca, tetapi kitab yang harus kita pahami dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalamnya terdapat ayat-ayat yang memberikan solusi atas setiap masalah yang kita hadapi. Dia berhenti sejenak, kemudian melanjutkan, saat saya menghafal Al-Quran, saya belajar lebih dari sekadar kata-kata. Saya belajar tentang bagaimana hidup yang penuh dengan kesabaran, bagaimana berbakti kepada orang tua, bagaimana menjaga hubungan baik dengan sesama, dan bagaimana menjunjung tinggi keadilan. Fatimah menatap ke arah penonton yang duduk dengan penuh perhatian. Beberapa dari mereka terlihat tersentuh. Bahkan ada yang menitikkan air mata. Sebagian besar penonton merasa takjub melihat seorang anak yang begitu bijak berbicara tentang sesuatu yang begitu mendalam. Beberapa dari mereka mulai bergumam, luar biasa, bagaimana bisa seorang anak kecil memiliki pemahaman seperti itu. Fatimah pun melanjutkan dengan penuh semangat. Di dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan memperoleh surga yang penuh kenikmatan. Setiap langkah kita yang berlandaskan iman dan amal saleh akan mendekatkan kita pada kebahagiaan sejati, baik di dunia maupun di akhirat. Dia berhenti sejenak, memandang sekeliling ruangan dengan penuh kelembutan. Lalu, dengan senyum yang tulus, dia melanjutkan, dan salah satu ajaran yang paling penting bagi saya adalah bagaimana kita harus menyayangi sesama. Islam bukan hanya tentang ibadah kepada Allah, tetapi juga tentang bagaimana kita berperilaku baik terhadap orang lain, bagaimana kita menjaga kehormatan mereka, dan bagaimana kita menjaga hubungan yang penuh kasih sayang. Suasana di ruangan itu semakin khusyuk. Fatimah berbicara dengan begitu tulus dan penuh keyakinan, seperti seorang guru bijak yang mengajarkan bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan hati. Di belakang panggung, beberapa pengelola acara saling bertukar pandang, terkesima dengan penampilan gadis kecil itu. Mereka tidak menyangka akan mendengar ceramah yang begitu mendalam dari seorang anak berusia 9 tahun. Setelah beberapa saat, Fatimah menyelesaikan ceramahnya dengan sebuah doa yang begitu indah. Ya Allah, semoga setiap ayatmu yang aku baca dan setiap amal yang aku lakukan menjadi cahaya bagi diriku dan orang lain.
semoga kami semua diberikan kekuatan untuk selalu mengikuti petunjuk-Mu dan menjadi pribadi yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata Fatimah mengakhiri ceramahnya. Penonton segera berdiri dan memberikan tepuk tangan yang meriah. Suasana menjadi penuh keharuan. Tidak ada yang bisa menutupi rasa kagum mereka terhadap Fatimah. Beberapa orang yang hadir bahkan terisak, terharu dengan kedalaman kata-kata gadis kecil itu. Mereka tidak hanya terkesan dengan hafalan Al-Quran Fatimah, tetapi juga dengan cara dia memahami dan menghidupkan makna ayat-ayat tersebut dalam kehidupannya. Namun, meskipun banyak yang terkesan, seorang wanita muda dari barisan belakang ruangan terlihat sedikit gelisah. Dia mengamati Fatimah dengan penuh perhatian. Wanita itu adalah Stephanie, seorang mahasiswi asal Amerika yang sedang menjalani studi internasional di Indonesia. Dengan pakaian yang modis dan rambut panjang yang tergerai, ia tampak sangat berbeda dibandingkan dengan kebanyakan penonton lainnya. Namun, apa yang paling menarik adalah tatapan mata Stephanie yang tajam dan penuh rasa ingin tahu. Ia tidak hanya terkesan dengan ceramah Fatimah, tetapi juga penasaran. Setelah sesi ceramah selesai, sesi tanya jawab pun dimulai. Stephanie segera mengangkat tangannya dan dengan langkah mantap ia maju ke depan, mendekati mikrofon yang tersedia. Semua mata kini beralih padanya, dia tersenyum, meskipun ada sedikit keraguan di matanya. Setelah mendapatkan izin, ia mulai bertanya dengan suara yang lantang, Fatimah, aku sangat terkesan dengan ceramahmu. Tetapi aku ingin bertanya, dalam banyak ajaran Islam yang aku dengar, ada beberapa yang terasa sangat berbeda dengan kebudayaan dan nilai-nilai yang aku kenal. Apa yang bisa kamu katakan untuk menjelaskan mengapa agama ini memiliki banyak aturan yang tampaknya ketat dan tidak mudah diterima oleh orang-orang yang datang dari budaya yang berbeda? Suasana yang tadinya penuh tepuk tangan seketika menjadi hening. Semua orang menunggu jawaban dari Fatimah. Fatimah menatap Stephanie dengan penuh perhatian. Senyum yang tulus tetap mengembang di wajahnya. Ia tahu, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kedalaman pemahaman yang dimilikinya. Dan, dia sudah siap untuk menjawab. Setelah Stephanie maju ke depan dan mengajukan pertanyaan, suasana dalam ruangan seketika menjadi tegang, semua mata tertuju pada Fatimah, gadis kecil yang baru saja menyampaikan ceramahnya dengan penuh keyakinan. Sekarang, ia dihadapkan pada sebuah tantangan. Pertanyaan yang diajukan Stephanie bukan hanya sebuah pertanyaan sederhana, tetapi sebuah pertanyaan yang mencerminkan keraguan mendalam dari seseorang yang datang dari latar belakang yang berbeda. Fatimah tetap tenang. Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa pertanyaan itu menggugah banyak pikiran, ia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk menjelaskan lebih lanjut tentang ajaran Islam, untuk menunjukkan bahwa agama ini bukan hanya tentang aturan yang ketat, tetapi tentang sebuah pemahaman yang mendalam tentang hidup yang penuh dengan kasih sayang, keadilan, dan kedamaian. Dengan senyum lembut, Fatimah menjawab, Stephanie, saya mengerti pertanyaanmu. Memang, dalam banyak budaya, aturan agama seringkali dianggap ketat, bahkan terkadang terasa sulit diterima. Namun, jika kita melihatnya lebih dalam, kita akan menemukan bahwa setiap aturan dalam Islam sebenarnya adalah sebuah bentuk kasih sayang dari Allah kepada umatnya. Fatimah berhenti sejenak, lalu melanjutkan, coba bayangkan jika tidak ada aturan yang mengatur bagaimana kita hidup. Apa yang akan terjadi? Tanpa aturan, kita akan kehilangan arah, dan tanpa petunjuk, kita akan mudah tersesat. Aturan dalam Islam, seperti kewajiban untuk menutup aurat atau beribadah dengan cara yang benar, bukan untuk membatasi kebebasan kita, melainkan untuk melindungi kita. Stephanie menatap Fatimah dengan cermat, kemudian bertanya lagi, tapi, apakah itu tidak membatasi kebebasan pribadi seseorang? Misalnya, kenapa seseorang harus menutup aurat? Bukankah itu hanya tentang pilihan pribadi? Bagaimana seseorang ingin berpenampilan? Fatimah mengangguk perlahan, seolah sudah siap dengan pertanyaan itu. Memang, Stephanie, Islam mengajarkan kita untuk saling menghormati satu sama lain. Menutup aurat bukan hanya tentang pakaian, tetapi tentang menghormati diri kita sendiri dan orang lain. Ketika kita menutup aurat, kita menunjukkan bahwa kita menjaga kehormatan kita. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap tubuh kita, yang merupakan amanah dari Allah. Fatimah melanjutkan dengan lebih mendalam, menutup aurat juga mengajarkan kita untuk tidak menilai orang hanya dari penampilannya. Islam mengajarkan bahwa yang terpenting adalah kualitas hati dan amal perbuatan kita, bukan bagaimana kita terlihat di luar. Namun, Stephanie masih tampak ragu. Tapi bagaimana dengan kebebasan beragama? Ada banyak orang yang merasa bahwa aturan seperti itu menghalangi mereka untuk hidup sesuai dengan keyakinan pribadi mereka. Bukankah kebebasan beragama berarti setiap orang bisa memilih jalannya sendiri? Fatimah tersenyum, senyum yang penuh kedamaian dan pengertian. Kebebasan beragama memang sangat penting, Stephanie, tetapi kebebasan sejati bukanlah kebebasan untuk melakukan apa saja tanpa batasan. Kebebasan sejati adalah kebebasan untuk memilih jalan yang benar. Jalan yang membawa kita kepada kebahagiaan sejati,
baik di dunia maupun di akhirat. Dalam Islam, kebebasan itu datang dengan kesadaran penuh bahwa ada aturan yang mengatur kehidupan kita, dan aturan itu diturunkan oleh Allah, yang Maha mengetahui apa yang terbaik bagi umatnya. Stefani mengernyitkan dahi, menatap Fatimah dengan mata yang penuh keingintahuan. Tapi bukankah dalam banyak kasus, agama digunakan untuk membatasi orang lain? Ada banyak contoh di dunia ini, di mana agama malah menjadi alasan untuk melakukan kekerasan atau diskriminasi. Bagaimana kamu menjelaskan hal itu? Pertanyaan itu menggugah suasana. Beberapa penonton di belakang mulai menahan napas, seolah mereka tahu ini adalah titik balik dalam perdebatan itu. Fatimah, meskipun masih muda, tetap tenang. Ia tahu bahwa ini adalah ujian yang lebih besar lagi. Dengan lembut, dia menjawab, Stefani, memang benar bahwa ada orang yang menyalahgunakan agama untuk kepentingan mereka sendiri. Namun, itu bukanlah ajaran Islam yang sebenarnya. Islam mengajarkan kedamaian, kasih sayang, dan keadilan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, tidak ada paksaan dalam agama. Artinya, setiap orang berhak untuk memilih apa yang mereka yakini, dan agama tidak boleh dipaksakan kepada siapapun. Fatimah melanjutkan, agama tidak mengajarkan kekerasan, tetapi mengajarkan kita untuk hidup dalam kedamaian dan saling menghormati. Jika ada orang yang menggunakan agama untuk melakukan kekerasan, itu adalah kesalahan mereka, bukan kesalahan ajaran agama itu sendiri. Suasana di ruangan itu semakin intens. Stefani tampak berpikir keras. Matanya yang tajam menatap Fatimah seolah mencoba menembus ketenangan gadis kecil itu. Namun, semakin lama ia mendengarkan, semakin ia merasakan ketenangan yang datang dari kata-kata Fatimah. Ada sesuatu yang sangat mendalam dalam ucapan gadis itu, sesuatu yang tidak bisa ia pungkiri. Fatimah tidak hanya berbicara tentang agama, tetapi juga tentang nilai-nilai kehidupan yang universal, tentang kasih sayang, keadilan, dan kedamaian. Stefani, meskipun masih belum sepenuhnya yakin, mulai merasa ada perubahan dalam hatinya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang mulai terjawab. Meskipun ia belum memiliki seluruh gambaran, ia merasa seperti ada sesuatu yang lebih dari sekadar aturan-aturan yang ia lihat. Ada sebuah kedamaian yang melingkupi Fatimah, yang tak bisa ia rasakan sebelumnya. Dengan suara yang lebih rendah, Stefani melanjutkan, Fatimah, aku tidak tahu banyak tentang Islam. Aku hanya tahu apa yang aku lihat di media atau apa yang aku dengar dari orang lain. Tapi setelah mendengarkan ceramahmu, aku merasa seperti ada sesuatu yang hilang dalam pemahamanku. Aku ingin belajar lebih banyak. Fatimah tersenyum lembut, dan matanya bersinar dengan penuh kehangatan. Stefani, setiap orang punya jalan mereka sendiri. Yang terpenting adalah mencari kebenaran dengan hati yang bersih. Jika kamu ingin belajar lebih banyak, Islam selalu terbuka untuk siapapun yang ingin memahami dan hidup dengan kedamaian. Ruangan itu mulai terasa berbeda. Beberapa penonton yang awalnya terfokus pada perdebatan kini mulai terdiam, meresapi kata-kata Fatimah. Ada sesuatu yang dalam, sesuatu yang membuat mereka merasa tergerak untuk memahami lebih banyak tentang ajaran yang dibawakan oleh gadis kecil ini. Stefani, yang kini mulai merasa ada ketenangan dalam dirinya, mengangguk pelan, Aku ingin belajar lebih banyak. Fatimah, aku rasa aku harus membuka pikiranku lebih lebar. Fatimah tidak menjawab dengan kata-kata lagi. Dia hanya tersenyum, senyum yang mengandung kedamaian yang begitu mendalam. Dalam hati, ia tahu bahwa perjalanan Stefani baru saja dimulai, dan ia telah membuka pintu bagi sebuah pencarian yang lebih besar. Suasana di ruangan itu kini terasa penuh dengan ketegangan yang hampir tak terlukiskan. Meskipun Fatimah telah menjawab semua pertanyaan dengan tenang dan penuh keyakinan, Stefani tetap tampak berpikir keras. Matanya yang tajam kini lebih lembut, namun masih ada keraguan yang samar terlihat di balik tatapan itu. Ia terdiam sejenak, menatap Fatimah dengan serius, seolah ingin menggali lebih dalam, ingin memastikan apakah apa yang ia dengar benar-benar menyentuh jiwanya. Fatimah berdiri dengan tenang, menunggu reaksi Stefani. Dia tahu bahwa Stefani, meskipun penuh keraguan, sudah mulai membuka hatinya untuk memahami lebih banyak tentang Islam. Fatimah merasa bahwa tugasnya bukan hanya untuk memberikan jawaban logis, tetapi juga untuk menyingkapkan kedamaian yang ada dalam Islam, kedamaian yang sejati. Stefani akhirnya menarik napas dalam-dalam. Dia merasa ada sesuatu yang bergetar di dalam dirinya, sebuah perubahan yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Perasaan itu datang begitu mendalam, seperti sebuah panggilan yang tidak bisa diabaikan lagi. Fatimah, ucap Stefani perlahan, aku rasa ada yang berubah dalam hatiku setelah mendengarkanmu. Aku datang ke sini dengan banyak keraguan, tetapi sekarang aku merasa seperti aku melihat dunia ini dengan cara yang berbeda. Fatimah hanya tersenyum, matanya berbinar dengan lembut. Terkadang, kita perlu berhenti sejenak, merenung, dan membuka hati untuk menerima kebenaran. Setiap orang punya jalannya masing-masing, Stefani, dan Allah selalu membuka jalan bagi mereka yang mencari dengan tulus. Stefani mengangguk pelan,
Namun kemudian ia mengangkat tangannya, seolah meminta perhatian semua orang di ruangan itu. Suasana mulai hening, semua mata tertuju pada wanita muda yang baru saja mengungkapkan keraguannya. Ketegangan dalam ruangan semakin terasa, namun ada kehangatan yang datang dari kata-kata Fatimah yang mulai mempengaruhi setiap orang yang hadir. Aku ingin bertanya satu hal lagi, kata Stefani, suaranya kini lebih lembut, meski ada getaran yang jelas terdengar. Aku datang ke sini dengan banyak pertanyaan. Aku selalu berpikir bahwa kebebasan adalah yang terpenting dalam hidup, kebebasan untuk memilih apa yang kita yakini, kebebasan untuk memilih cara hidup kita. Tapi sekarang, aku mulai memahami bahwa kebebasan sejati bukanlah tentang berbuat semaunya, melainkan tentang menemukan kedamaian dan tujuan yang lebih besar. Aku merasa seolah aku telah menemukan sesuatu yang hilang dalam hidupku. Fatimah mendengarkan dengan seksama, hatinya penuh dengan rasa syukur. Setiap orang mencari kedamaian, Stefani, dan kedamaian itu datang ketika kita mengikuti petunjuk dari Allah, yang Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Tidak ada kebebasan yang lebih besar dari kebebasan hati yang terhubung dengan Sang Pencipta. Suasana dalam ruangan itu mulai terasa semakin hangat. Penonton yang semula tegang kini mulai merasakan perubahan yang besar. Ada sesuatu yang begitu nyata dalam kata-kata Fatimah yang menggugah hati setiap orang yang mendengarkannya. Dalam hening yang menyelimuti, Stefani menundukkan kepala sejenak, seolah merenungkan setiap kata yang baru saja ia dengar. Kemudian, Stefani mengangkat wajahnya kembali, dan matanya kini berbinar. Fatimah, ucapnya dengan suara yang lebih mantap, aku merasa, setelah semua yang aku dengar dari ceramahmu, setelah semua yang kita bicarakan hari ini, bahwa aku telah menemukan jawabanku. Aku ingin menjadi bagian dari Islam. Kata-kata Stefani itu seakan mengguncang ruangan. Semua penonton terdiam, tidak menyangka bahwa percakapan ini akan berakhir dengan sebuah keputusan yang begitu besar. Namun, bagi Fatimah, ini adalah sebuah momen yang penuh keajaiban. Sebagai seorang gadis kecil yang telah lama menghafal Al-Quran, ia tahu bahwa hidayah adalah anugerah yang datang kepada siapa saja yang mencarinya dengan tulus. Dengan hati yang penuh kebahagiaan dan rasa syukur, Fatimah melangkah mendekat ke Stefani dan tersenyum lembut. Alhamdulillah, Stefani, ini adalah awal dari perjalanan baru yang indah. Allah membuka pintu hatimu, dan semoga engkau selalu diberikan petunjuknya. Stefani, dengan suara yang penuh keteguhan, melanjutkan, aku ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat. Fatimah, aku ingin memeluk Islam, agama yang mengajarkan kedamaian dan cinta. Dengan perlahan, Fatimah membimbing Stefani untuk mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ucap Fatimah dengan lembut, dan Stefani mengikuti dengan penuh khidmat. Suaranya menggetarkan, penuh keikhlasan, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Suasana yang tadinya penuh dengan ketegangan kini berubah menjadi penuh dengan kedamaian. Para penonton yang menyaksikan momen ini tak bisa menahan air mata mereka. Beberapa di antara mereka terharu melihat bagaimana seorang gadis kecil bisa membimbing seorang wanita dewasa menuju pencerahan. Mereka melihat sebuah bukti nyata bahwa kebenaran tidak mengenal usia, dan bahwa hati yang murni selalu dapat menemukan jalan menuju cahaya. Ruangan itu bergema dengan tepuk tangan yang tulus. Semua orang yang hadir, baik yang mengenal Fatimah maupun yang baru pertama kali mendengar ceramahnya, merasa bahwa mereka telah menyaksikan sesuatu yang sangat luar biasa. Momen ini lebih dari sekadar ceramah atau debat, ini adalah momen transformasi, momen di mana 2 jiwa yang berbeda menemukan jalan mereka menuju kedamaian. Stefani menatap Fatimah dengan mata yang penuh rasa syukur. Terima kasih, Fatimah, aku tidak tahu bagaimana cara mengucapkan betapa aku berterima kasih kepadamu. Aku merasa seolah-olah aku menemukan apa yang aku cari selama ini. Fatimah hanya mengangguk dan tersenyum, senyum yang begitu tulus. Yang terpenting adalah perjalanan baru yang telah kamu mulai. Semoga Allah selalu membimbingmu, dan semoga kita semua diberikan kekuatan untuk terus mencari kebenaran dan kedamaiannya. Hari itu, bukan hanya Stefani yang menemukan jalan baru, tetapi semua orang yang hadir di ruangan itu merasakan keajaiban yang sama. Mereka menyaksikan bagaimana sebuah dialog sederhana antara seorang gadis kecil dengan seorang wanita dewasa bisa mengubah hidup seseorang. Mereka juga melihat bahwa hidayah bisa datang dari mana saja, bahkan dari seorang anak yang sederhana dan penuh cinta terhadap Al-Quran. Dengan langkah yang lebih mantap, Stefani meninggalkan ruangan itu dengan perasaan yang penuh kedamaian, dan di dalam hatinya, ia tahu bahwa hari ini adalah awal dari sebuah perjalanan spiritual yang akan mengubah hidupnya selamanya.